Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian dengan nomor NIM J1B12009. Di sini saya akan melaksanakan praktikum fisika, yaitu tentang pengukuran kesalahan. Baiklah, alat pengukuran dan kesalahan. Pengukuran kesalahan yang kita temui di bidang ilmu dan teknologi. Jadi, dalam pengukuran selalu dihinggapi ketidakpastian. Adapun sebabnya antara lain nilai skala terkecil atau NST yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur. Secara fisik, jarak antara dua goresan yang berdekatan dalam suatu alat ukur jarang kurang dari 1 mm. Hal ini disebabkan oleh mata manusia agak sukar melihat jarak yang kurang dari 1 mm. Kemudian adanya ketidakpastian sistem, diantaranya kesalahan kalibrasi, titik nol, gesekan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya ketidakpastian acak. Jadi di sini kita akan melaksanakan pengamatan dan pengukuran dan kesalahan daripada pengukuran yang kita lakukan. Nah, untuk pengukuran ada dua macam, yaitu pengukuran tunggal, yaitu pengukuran yang hanya dilakukan cuma satu kali, dan pengukuran berulang yang dilakukan berulang-ulang terus, yang nantinya diperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari suatu besaran yang kita ukur. Untuk rumus yang dilakukan adalah delta X. Nanti kita akan belajar tentang delta X. Ya, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui penggunaan alat ukur, bisa menentukan kesalahan pengukuran serta penjelasannya. Kali ini kita akan gunakan alat yaitu penggaris dan stopwatch. Jadi dimensi yang kita gunakan dimensi panjang dan dimensi waktu, dan bahan yang kita gunakan seperti korek api, botol yang volumenya 1,5 liter, ada selotip, ada paku, ada air. Yang selanjutnya kita akan laksanakan pengukuran dimensi panjang. Jadi kita gunakan penggaris dan korek api. Dan apa saja yang kita ukur? Ya, yang pertama itu panjangnya. Yang kedua nanti kita lebarnya. Yang ketiga tingginya. Baiklah, dalam percobaan ini pertama kita bikin tabelnya dulu. Yang kedua kita coba untuk pengukurannya. Yang pertama itu panjangnya. Cara pengukurannya, usahakan pandangan mata kita berada di depan objek yang akan kita ukur. Baiklah, yang pertama objeknya 5,1. Pengukuran kedua tetap 5,1. Yang ketiga 5, sekian. Yang selanjutnya lebarnya 3,5. Percobaan kedua 3,6. Selanjutnya 3, sekian. Tingginya, percobaan pertama 1,4,
Yang selanjutnya 1,5, yang selanjutnya 1,6. Yang kedua yaitu pengukuran dengan stopwatch atau pengukuran dimensi waktu. Jadi kita akan menghitung berapa lama air itu keluar dari dalam botol. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa lama air akan keluar dari dalam botol. Jadi yang pertama-tama kita lubangi botol dengan paku. Baiklah, percobaan yang kedua menggunakan stopwatch sebagai alat ukur, dan bahan yang kita gunakan yaitu botol dan sampel yang kita ukur yaitu air. Di sini kita akan menghitung berapa lama air keluar dari botol yang telah kita lubangi. Lubangi botol dengan paku dengan jarak 5 cm dari bawah, lalu kita garisi, kita tandai, lalu kita lubangi dengan paku, dan kita tutup dengan selotip. Dan isi air dengan kedalaman 10 cm dari bawah, 10 cm, lalu kita tandai. Nah, setelah itu kita isi air sedalam 10 cm. Lalu kita siapkan stopwatch ini, dan kita lepas selotip bersamaan dengan menekan tombol stopwatch untuk mengukur seberapa lama sih air keluar dari 10 cm menuju 5 cm. Kita tekan bersamaan dengan stopwatch. 1, 2, 3. Kita tunggu saja sampai air tersebut tidak keluar lagi. Oke, udah selesai.
Langsung kita hentikan. Waktu yang ada dalam stopwatch langsung kita tulis dalam tabel yaitu tabel 3, yaitu 57 detik 54. Nah, ulangi percobaan tersebut dan kesalahan dari pengukuran panjang dan waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.